Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Salam Om Ulun Basuki Langkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini hari Minggu, kita berupaya kembali lagi mengingat-ingatkan kita sebagai orang Jawa. Jangan lupa kita selalu berupaya mendekatkan diri kita kepada Sang Hyang Maha Kuwasa, Sang Hyang Maha Adil lan Wicaksono, Allah yang selalu akan kita pujikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak pernah kita lepas dari apapun yang menjadi kodrat dan ketetapannya. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini kita akan bahas aksara Lo, Lir Handoyo Pasepanjati, mengalirkan hidup kita kepada tujuan ilahi. Apa yang sebenarnya menjadi harapan bagi semua umat. Saya tadi telepon dengan saudara saya yang dari Tengger, Parji dan kawan-kawan, teman-teman para pelawak, teman-teman komunitas Tengger, teman-teman umat Hindu Tengger, Pak Kusno dari Bangsa Wetan yang ada di Pura, di tempat saya di Lumajang, tempat kelahiran saya di Semeru Agung Mardakari Pura. Apa pesan yang sebenarnya disampaikan oleh kawan-kawan terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Tidak lain adalah bahwa dalam beberapa hari dan waktu bekerja masih jangan lupa, kalau bisa menjadi wajib bagi kita mengalirkan hidup kita kepada tuntunan. Hari ini kita bisa bekerja, menikmati hasil kerjaan. Saya tadi masak, membuat tongseng karena istri saya orang Semarang dan ibu mertua Pekalongan. Biasanya tongseng, saya masakkan dulu tongseng dengan gaya Semarang tapi ada rasa Surabayanya, agak pedes sedikit gitu. Sebagai tanggung jawab, sebagai suami, tidak lain bagaimana di dalam kita menjalani hidup itu, tugas keseharian kita itu selesai dan tuntas, yaitu melayani keluarga adalah juga melayani diri kita kepada Sang Hyang Maha Kuwasa. Melayani anak dan istri untuk makan, minum pagi, sama juga dengan kita melayani sebuah kodrat ketetapan dalam kehidupan kita berumah tangga. Ada kalanya kita belum siap menjadi orang tua, bapak yang harus semuanya dilakukan, mulai bekerja, masak, atau belanja ke pasar seperti yang saya lakukan tadi. Setelah pagi subuh bangun, istri minta saya harus ke pasar, setelah itu bukan masakan untuk anak. Kadang-kadang ada banyak kawan-kawan melihat bahwa apakah itu harus dilakukan. Bagi yang siap melakukan, lakukan saja. Bagi laki-laki yang siap untuk melakukan, tidak ada masalah. Bagi laki-laki yang siap menjadi pemimpin agama, laksanakan aja. Bagi apapun. Tapi bisa saja seorang laki-laki siap untuk segala-galanya, memimpin rumah tangga, memberikan kehidupan bagi keluarga, memasak, berbelanja untuk kehidupan anak dan istri. Bahkan mungkin ya seperti yang saya lakukan, kora-kora, artinya mencuci piring untuk masak, menyiapkan masakan. Tidak serta-merta panci, wajan dan macam-macam itu sudah cemepak semua, tidak. Seperti di tempat saya ini adalah tempat saya berdoa. Di tempat ini ya saya harus siap-siap, ya saya harus bersihkan, saya harus sapu. Lalu juga tidak berarti kita menjadi angkuh terhadap sosok apa yang dilakukan sebagai laki-laki, tapi kita juga bisa merasakan penderitaan seorang istri sekian jam. Istri saya menyusui, saya tidak bisa
merasakan sakitnya badan ketika harus melayani anak-anak, maka saya bisa melayani sebagai kepala rumah tangga, anggap saja begitu ya, untuk memasak, berbelanja, bekerja, menyapu, membersihkan apa yang harusnya jadi tempat bermain dan enaknya anak-anak saya. Itu bagian dari sifat seorang yang mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi. Tidak lalu harus menjadi sosok yang ada di atas terus merasa harus dilayani. Memang kadang-kadang muncul sifat itu, dan saya katakan itu lebih dekat dengan minal jinnati wan nas. Mungkin itu adalah sifat setan saya yang muncul, merasa harus bagaimana. Jika itu terjadi pada diri saya, berarti saya tidak mendengarkan apa perintah Gusti Kang Akaryo Jagat dari istri dan anak saya. Memang ini tidak dalam rangka membagus-baguskan isi dari materi, tapi menjelaskan perjalanan pribadi. Risalah kehidupan kita dalam sehari-hari itu seperti apa? Seperti apa yang sudah kita lakukan? Benarkah apa yang kita lakukan itu dengan dakwah atau dengan guneman, dengan kata-kata yang tiap hari kita dengar dari banyak konten, dari banyak speaker, dari banyak ceramah? Apakah betul kita bisa melaksanakan? Atau kita malah malu? Sudah pulang dari tempat ibadah, lalu kita mendengarkan isi dakwah atau isi ceramah tersebut, tapi setelah sampai di rumah kita gak berani melakukan. Nah, apakah kita itu sudah berarti kita mengalirkan hidup kita kepada tuntunan ilahi? Lalu kita masih malu. Kita masih malu. Saya masih merasa senang ada bapak-bapak yang pergi melayani keluarganya tanpa harus berpikir bagaimana dia harus bekerja menjadi sosok orang tua yang bagaimana. Walaupun sekelas dia seorang pejabat atau dia seorang pemimpin sebuah perusahaan, tapi dia belajar utuh menjadi sosok manusia yang hidup dalam kehidupan. Semoga ini menjadi teladan bagi diri kita, terutama bagi diri saya sendiri. Apa yang saya kerjakan terus tidak pernah memberontak pada diri saya, dan mengalir betul jiwa dan nurani demi kebaikan bangsa dan keluarga kita, agar kita menjadi contoh bagi diri kita sendiri. Contoh bagi diri kita itu lebih penting daripada kita harus menjadi contoh bagi orang lain. Kita harus menjadi contoh bagi diri kita, memberikan teladan yang baik. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu sakung kemati. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Ulun Basuki Langgeng. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.